Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dalam Lukas pasal 23 ayat 39 sampai pada ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara-saudara, firman Tuhan ini saya memberi judul memilih yang terbaik. Saudara, kita melihat di dalam pilihan daripada dua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dua orang ini adalah orang yang melakukan banyak kejahatan. Sebagai konsekuensinya, maka mereka mendapatkan penghukuman dan harus disalibkan. Dua penjahat ini menerima penghukuman disalib oleh karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan merugikan masyarakat. Tetapi yang ironisnya, saudara-saudara dikasih Tuhan, bersama dengan mereka ada satu pribadi yang tidak salah, yaitu Yesus Kristus, turut disalibkan oleh karena keinginan daripada tokoh-tokoh agama, mahkamah agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi untuk menyalibkan Yesus Kristus. Dia memberikan fitnahan-fitnahan dan saksi-saksi palsu, dibawa ke Herodes dan juga dibawa kepada Pilatus. Dan pada akhirnya mereka menuntut Pilatus untuk menyalibkan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam cerita ini, dalam perikop Lukas pasal 23 ayat 39 sampai pada ayat 43, saya melihat ada kesempatan yang digunakan sebaik mungkin oleh salah satu penjahat, karena di sekitar dia ada satu pribadi yang tidak pernah berbuat dosa dan tidak ada kesalahan pun yang turut disalibkan. Saudara-saudara, penjahat ini disalibkan oleh karena kejahatan. Tetapi Yesus Kristus disalibkan bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus disalibkan secara rohani. Dia memikul semua kejahatan kita. Kejahatan kita lah yang diwakili oleh Tuhan Yesus. Dia menerima hukuman kejahatan-kejahatan kita. Dia pikul dan direla untuk disalibkan. Yesus Kristus disalib bukan karena kejahatannya, tetapi Yesus Kristus disalib kejahatan saudara yang dia pikul di kayu salib. Dia disalibkan untuk memikul semua kejahatan dan pemberontakan-pemberontakan saudara-saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan ini menarik sekali, karena ada dua orang yang memiliki kesempatan untuk memperoleh keselamatan yang kekal. Bukan keselamatan jasmani, tetapi keselamatan rohani. Karena itu sebenarnya salah satu daripada penjahat ini, dia telah mengetahui bahwa Yesus adalah Kristus. Sehingga dia berkata, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Dia mengendaki keselamatan, tapi pandangan keselamatannya adalah pandangan yang sangat keliru. Karena dia memandang keselamatan secara jasmani, padahal dia tahu bahwa Kristus itulah yang dikatakan di dalam perjanjian lama dengan istilah Mesias. Dan mereka sedang menanti-nantikan Mesias. Kristus adalah yang diurapi, yang akan datang untuk menjadi raja bagi orang Yahudi dan juga kepada kita.
Saudara-saudara dikasih Tuhan, dia mengerti tentang Kristus. Dia mengerti yang diurapi akan datang, saudara. Dan dia minta untuk keselamatan jasmaninya. Selamatkanlah Yesus dan juga diri kami. Katanya demikian. Apakah Yesus datangnya dia ingin menyelamatkan diri dari kayu salib dan menyelamatkan orang-orang dari kayu salib? Tidak, saudaraku. Dia datang untuk memberikan nyawanya di kayu salib. Untuk memberikan keselamatan yang kekal. Keselamatan yang selama-lamanya. Keselamatan kita karena kita terlepas daripada dosa. Supaya kita bisa memiliki satu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Bapa di sorga. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan. Penjahat ini menghujat Yesus Kristus. Menggunakan pandangan dia tentang Yesus Kristus adalah Kristus. Dan dia mengolok-olok Yesus Kristus. Dia Mesias, kenapa dia tidak bisa keluar daripada penjara. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus mau memberikan yang lebih daripada keselamatan jasmani. Dia mau memberikan keselamatan yang kekal. Dan pilihan yang terbaik itu dilakukan oleh salah satu temannya, yaitu salah satu penjahatnya. Mungkin dia mendengar khotbah daripada penjahat yang di samping untuk mengingatkan bahwa yang tersalib ini adalah Kristus. Dan pada waktu dia mendengarkan kata itu keluar dari penjahat, ini Kristus yang tersalib. Dia ingat inilah Mesias yang sedang dinanti-nantikan ini. Dia ingat bahwa inilah yang dinanti-nantikan. Dan sebentar lagi dia akan meninggal. Dia akan mati di kayu salib. Dan dia tidak membutuhkan keselamatan secara jasmani di bumi ini. Walaupun dia akan meninggal. Tapi dia tahu ada keselamatan yang lebih besar daripada keselamatan turun dari salib. Dan juga keselamatan jasmani. Karena itu saudara-saudara, dia tahu bahwa ada keselamatan yang besar yang dia akan diberikan oleh Tuhan. Karena dia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Pilihan yang terbaik daripada penjahat ini. Dia tahu bahwa orang ini tidak bersalah. Dan dia mendengar dari penjahat yang satu berkata, inilah Kristus. Itu menyadarkan imannya. Dan dia mengakui bahwa Yesus akan datang sebagai Raja. Dia berkata kepada Yesus, ingatlah aku pada waktu engkau datang sebagai Raja. Dan pada waktu itu dia berserah untuk mendapatkan satu anugerah yang besar. Dia memilih untuk mempercayai Yesus sebagai Kristus. Dia memilih untuk menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup dia. Dan ada kesempatan yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Dia memandang Yesus. Dan Yesus memandang dia. Dan Yesus menatap dia. Yesus memberikan kepastian hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan. Dari firman Tuhan ini, kesempatan masih ada bagi kita. Ada kesempatan bagi kita saudara-saudaraku untuk datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan semua kejahatan-kejahatan kita perbuat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, memberkati firman Tuhan ini. Hamba sudah selesai berbicara. Tapi biarlah Tuhan Roh Kudus berbicara kepada setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hamba berdoa kalau ada di antara kami yang mau membuka hati, memiliki kesempatan yang berharga ini untuk memilih Yesus Kristus dan memperoleh keselamatan sejati. Kami undang Engkau untuk masuk dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.